Nah, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang good practice untuk OSIS tahun 2013. Nanti untuk pengurusan yang akan datang OSIS 2013-2014. Apa itu good practice? Good practice itu dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia artinya kegiatan-kegiatan yang baik dan bagus ya untuk dilakukan untuk organisasi siswa yang di sekolah. Nah, good practice ini akan disampaikan oleh 3 orang pemateri. Nah, ini pematerinya nih. Pertama yang disampaikan waktu kemarin oleh yang baju putih, yang baju putih. Tapi katanya barusan dengan SMS, Pak Bapak, saya tidak bisa ngasihkan materi-materi good practice soalnya saya lagi ada di klub. Kalau pramuka itu ambalan ya? Ambalan. Terus untuk yang kedua nih, yang ini nggak tahu siapa nih namanya nih. Nih, Mr. Isman, beliau seorang dosen di ITB ya. Saya nggak bisa ngasih materi Pak, soalnya saya lagi jadi panitia LKS ya, saya berdua lawan gitu. Nah, Bapak bukan oleh ya. Nah, ini namanya. Nah, ini ya. Nah, Bapak mengajar mata pelajaran apa? Matematika di kelas 7E, 9C dan 9D, cuma 3 kelas ya. Nah, Bapak di sekolah jabatannya tidak pernah korupsi ya. Tidak pernah korupsi karena memang tidak ada uangnya ya. Apa yang mau dikorupsi ya. Nah, ini jabatannya cuma ini tentang good practice. Nah, selanjutnya good practice. Udah tahu tadi ya, good practice itu kegiatan-kegiatan yang baik untuk organisasi di sekolah. Nah, ini. Tapi ada lebih dahulu pesan-pesan bentuk ini. Tapi sebelumnya Bapak kasih selebaran. Di situ kasih nama, paling bawah ada nama ya. Ada kelasnya. Itu untuk mengetahui nanti Bapak kalian mencatat tentang seksi-seksi yang paling seksi. Jadi kalian sebagai calon-calon pemimpin, siapa tahu di antara kalian itu ada yang dari bupati, tidak siapa tahu itu. Saat yang pertama itu dia harus punya rasa percaya diri, ya percaya diri. Nah, untuk karena itu nanti selebaran itu oleh kalian diisi nanti sambil jalannya materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Tapi untuk selanjutnya kita akan ke materi. Sudah siap mengikuti pesan-pesan berikut ini? Sudah siap? Pengennya sih ada yang tampil di depan memberikan pesan-pesan ya. Tapi ya tidak apa-apa ya. Ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Sudah siap? 1, 2, 3. Permen itu peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nanti kalau orang kalian sudah terbiasa di organisasi, apa yang itu PP, apa itu UU, ya, apa itu permen, itu harus sudah terbiasa. Yang tiga sebenarnya pertama, nah seksi-seksi ada 10 di situ kan, sudah tertulis di situ 1, 2, ya seksi-seksinya ada 10. Di situ sudah tertulis kan angka 1 sampai 10. Nah, sekarang seksi A keimanan. Yang pertama nih. Ini belum nama, jadi belum ditulis oleh kalian karena ini masih jenis. Untuk jenis seksi keimanan itu nanti sebagai OSIS itu punya banyak seksi-seksi dan
dan seksi-seksi semuanya ya. Seksi-seksi dan seksi-seksi. Nah, untuk yang pertama, untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Di antaranya nama kegiatan baru ya. Nama kegiatannya apa namanya? Nah, tertulis ya. Nah, itu tugas kalian mengisi itu adalah yang tulisan hitam itu ya. Yang putih itu adalah jenis ya. Apa saja Bapak kasih contoh, kasih ruang itu 3 A, B, C. Kalau seandainya lebih itu bagus ya. Nanti masih banyak karena seksi-seksi keimanan itu tadi keimanan itu ada berapa? Ada 6 baru tulis ya. Yaitu seperti nanti pemotongan hewan kurban yang akan dilaksanakan minggu depan ya. Hewan kurban pemotongan itu yang sangat berperan adalah OSIS. OSIS harus bisa tampil nanti pada saat pemotongan hewan kurban. Misalkan kalau bahasa Sundanya itu nyisir ya, nyisir apa kulit. Dan nanti OSIS harus bisa OSIS ya nyisir kulitnya. Terus nanti dombanya itu ada berapa nanti? Ada ya pokoknya tidak tahu, nanti kalian harus bisa memotong-motongnya ya. Nah, nama-nama kegiatannya itu oleh kalian isi ya. Selanjutnya yang ketiga apa? Berbahasa keagamaan, lomba-lombanya apa keagamaan itu? Ya. Ada 4. Jika lebih dari 3 bagus ya. Bapak cuma kasih di situ A, B, C. Jika kalian nanti sampai D, E, F, G, H itu berarti ada tambahan ya. Itu bagus. Nah, itu nomor 5. Ini nomor 6 yang terakhir untuk seksi keimanan. Seksi keimanan yang ke-6. Seksi budi pekerti luhur. Ya. Seksi budi pekerti luhur yang mulia, ya. Luhur dan atau akhlak mulia. Kegiatan-kegiatannya macam jenis kegiatannya terus kata tertib belum ditulis, kalau ini masih jenis. Yang kedua melaksanakan gotong royong, melaksanakan lomba, menumbuh kembangkan kesadaran, menumbuh kembangkan sikap hormat. Nah, ini ada 6 seksi budi pekerti luhur atau akhlak mulia jenisnya. Nah, untuk yang pertama melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah seperti apa saja. Nah, tata tertib dan kultur. Kalau kultur, apa artinya kultur? Kultur itu kebiasaan yang sering dilakukan di sekolah. Kultur ya, kebiasaan budaya ya. Nah, kita lanjut apa tuh? Oh, ternyata ada. Tapi tidak apa-apa. Tata tertib, tapi kan dengan ini sudah ada ya, satu aja. Nah, apa itu? Melaksanakan gotong royong, kerja bakti dan baksos. Apa tuh? Di sini akan Bapak tulis, tapi di sini ada tulisannya. Nah, ini ya. Jumat bersih kita sering melakukan tidak? Sekarang sudah tidak ada ya, padahal tahun-tahun sebelumnya sekolah kita sering melakukan Jumat bersih. Tapi akhir-akhir ini Jumat bersih jarang dilakukan. Itu merupakan suatu pengurangan nilai budi pekerti ya. Kalau bisa untuk tahun yang akan datang, daripada kita kepegaden untuk tawuran ya, lebih baik kita persahabatan sepak bola. Dan apalagi bergaul bebas ya, itu tidak boleh ya, itu akan merugikan diri sendiri. Belum waktunya ya, belum waktunya. Nanti kalian ada syaratnya. Karena setiap manusia dituntut untuk bisa meneruskan keturunan ya. Nah, sekarang selanjutnya next ya, seragam SMP 2 dan 2 warnanya biru. Ini sekolah mana
tidak berkembang ya, baru sampai gerakan disiplin. Kalau pagi-pagi ada pemeriksaan ya, kita sering melakukan pemeriksaan pagi-pagi GDM ya, bagus, terus dilaksanakan ya, itu bagus untuk keindahan sekolah kita ya, untuk ketertiban, keamanan, kebersihan ya. Nah itu yang keenam. Ini yang terakhir untuk seksi budi pekerti ya. Ini seksi yang kedua ya. Ini ada nih bayarnya belakang sembunyi ya. Kita ngelel sangat ini. Ada yang kenal siapa yang ngelel? Siapa namanya? Egi ya. Ternyata botak saya culun. Ini culun. Culun cukup lumayan ya. Nah kegiatannya ini. Ini aku sudah 4 ya. Bapak cuma dikasih jatah di situ 3. Tapi kalau lebih dari 3 itu kan bagus ya. Nah, ekstrakurikuler, MOOC, pelatihan, DEPAS, pramuka nanti akan kita laksanakan sama-sama. Tapi apakah masih di Batu Kapur atau di mana tidak tahu ya. Tapi Bapak mah paling suka itu di Batu Kapur ya. Sekolah kita alhamdulillah menjadi sekolah yang terkenal di Subang ya. Terkenal di Subang karena salah seorangnya mencapai juara 1 desain motif batik ya, FLS 2N. Dialah Siawan Iqbal ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti jejaknya ya. Dari bidang apa saja, jangan desain motif batik saja. FLS 2N itu ada yang ahli ya, ada puisi, ada membaca pidato, bahasa Inggris, bahasa Sunda, itu banyak. Ya, misalnya motif-motif masih pengen ada yang ingin jual lagi, silakan ikuti jejak Siawan. Tapi ada yang lain seperti apa namanya itu, seni tari, ada ya, pidato bahasa Sunda, bahasa Inggris. Silakan ikuti mereka pintar-pintar ya, yang tampil di sana pintar-pintar. Gus Siawan tidak pintar dalam berbicara, tapi dia pintar dalam desain motif. Kalah Gus Siawan semuanya ya. Nah, ini kegiatan apa nih? PKS, pameran karya ilmiah. Nah ini. Oh ini muridnya siapa nih? Ini bukan murid ya. Ini murid bukan? Siapa tuh yang pakai kerudung? Bu Atin ya. Nah untuk menciptakan prestasi seni, bakat dan minat, maka dikirimlah kegiatan workshop atau diklat waktu itu ke Cirebon ya. Bahkan organisasi ya. Kita punya bagannya enggak? Ada bagannya? Ditempel di mana? Untuk pengurusan OSIS yang akan datang, Bapak tidak tahu pasti kelas 8 sudah punya calon ya, calon ketua OSIS dan calon pengurus OSIS. Kalian harus bisa membuat bagan organisasi seperti ini, ditempel di ruang OSIS ya. Buku di sekolah lain sudah ada seperti ini ya. Jadi siswanya ambil sendiri. Nah ini apa nih? Melaksanakan kewajiban belajar ya. Di sini salah satunya adalah kegiatan apa, melaksanakan kewajiban yang pendidikan dan lain kepada pergaulan masyarakat. Di antaranya adalah belajar di kegiatan belajar di selanjutnya
makan nasi rames, kopi dan bala-bala. Alhamdulillah sehat ya kalau yang itu. Tapi kalau yang obat-obatan THR ya. Kalau obat-obatan. Nah, melaksanakan pengamanan jajan ya. Kita di bekal kreativitas siswa akan dilatih tentang bagaimana cara menyajikan makanan, jajanan yang baik ya, yang apa namanya itu bersih, sehat. Nah, OSIS harus bisa menata tentang pengamanan jajan ya, supaya bersih. Ini namanya basar ya, basar. Pekan kreativitas siswa. Ya,